Hai semuanya, ada satu hal yang sering disalahpahami banyak orang, bahwa sendiri itu pasti kesepian. Padahal kenyataannya nggak selalu begitu. Ada banyak orang yang punya banyak teman, hidup di tengah keramaian, tapi dalam hatinya justru terasa kosong. Sebaliknya, ada juga orang yang lebih sering sendirian, tapi hatinya damai, tenang, bahkan bahagia. Jadi mungkin masalahnya bukan di sendirinya, tapi di bagaimana kita memaknai kesendirian itu sendiri. Sendiri bukan berarti kehilangan arah atau nggak punya siapa-siapa. Kadang justru di momen sendiri itulah kita bisa benar-benar mengenal diri kita sendiri. Saat nggak ada suara lain yang mengganggu, nggak ada opini orang yang nyangkut di kepala, nggak ada distraksi yang bikin lupa, disitulah kita mulai mendengar suara hati sendiri yang selama ini sering tertutup oleh kebisingan dunia luar. Banyak orang takut sendirian karena mereka nggak tahu harus apa dengan pikirannya sendiri. Mereka takut menghadapi pertanyaan yang muncul begitu hening datang. Aku ini sebenarnya siapa? Apa yang aku mau dalam hidup ini? Atau kenapa aku merasa kosong walau semuanya terlihat baik-baik saja? Padahal momen hening itu nggak selalu menakutkan. Justru di situ letak kesempatan untuk benar-benar jujur sama diri sendiri. Kadang kita terlalu sibuk berlari mengejar sesuatu di luar sana. Pengakuan, cinta, validasi, perhatian, sampai lupa kalau semua itu nggak akan pernah cukup kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita terus mencari orang lain untuk mengisi kekosongan di dalam hati, kita justru makin kehilangan diri sendiri. Tapi ketika kita mulai bisa menikmati waktu sendirian, tanpa merasa kehilangan apapun, disitulah tanda kita sudah belajar mencintai diri sendiri. Sendiri itu bukan kutukan, tapi ruang. Ruang untuk berpikir, bernapas, dan memahami siapa kita sebenarnya. Di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk selalu terhubung, online, dan bersosialisasi, kesendirian justru jadi bentuk keberanian. Karena butuh keberanian besar untuk berani duduk sendiri tanpa merasa perlu membuktikan apapun ke siapapun. Dunia modern sering bikin kita merasa kurang kalau nggak punya banyak teman, nggak aktif di sosial media, atau nggak punya pasangan. Tapi siapa bilang validasi datang dari banyaknya orang yang peduli pada kita? Bukankah ketenangan justru datang dari dalam, bukan dari notifikasi yang terus berbunyi? Banyak orang yang baru sadar betapa berharganya waktu sendiri setelah mereka kehilangan kesempatan itu. Setelah hidup terlalu penuh dengan tanggung jawab, interaksi, atau rutinitas, baru terasa kalau dulu waktu sendiri adalah kemewahan. Duduk sendiri di kafe sambil menikmati kopi, tanpa perlu basa-basi, berjalan di taman tanpa harus ngobrol, mendengarkan musik sendirian tanpa ada gangguan, hal-hal sederhana yang ternyata bisa jadi momen paling jujur dan menyembuhkan. Sendiri juga bukan berarti menutup diri dari dunia. Justru kadang, orang yang paling nyaman dengan kesendiriannya adalah orang yang paling tulus ketika berhubungan dengan orang lain. Karena dia nggak berhubungan karena butuh diisi, tapi karena ingin berbagi. Ada bedanya antara mencari seseorang untuk menutupi kekosongan dengan menemani seseorang karena hati kita sudah penuh dan ingin memberi. Orang yang sudah damai dengan dirinya nggak lagi takut kehilangan, karena dia tahu dirinya sendiri sudah cukup jadi rumah. Menikmati kesendirian juga bisa jadi latihan mengenali apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ketika kita sendiri, kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita mulai sadar mana yang benar-benar bikin kita bahagia dan mana yang cuma ilusi dari ekspektasi orang lain. Misalnya ketika kita lagi sendirian dan merasa tenang cuma dengan membaca buku atau menulis jurnal. Kita jadi tahu bahwa kebahagiaan nggak selalu datang dari hal besar atau ramai. Ada ketenangan yang lahir dari hal-hal kecil yang tulus, tanpa perlu dipamerkan. Banyak yang mengira sendiri itu tanda kegagalan sosial, padahal justru sebaliknya, bisa menikmati kesendirian adalah tanda kematangan emosional. Itu artinya kita nggak lagi bergantung sepenuhnya pada kehadiran orang lain untuk merasa berharga. Kita tahu bahwa cinta dari luar nggak akan bisa bertahan lama kalau kita nggak punya cinta dari dalam. Dan cinta dari dalam itu tumbuh dari proses panjang, mengenali, menerima, dan memaafkan diri sendiri. Kadang kesendirian justru muncul bukan karena kita nggak punya siapa-siapa, tapi karena kita sedang disiapkan untuk sesuatu. Ada masa-masa dalam hidup yang memang dimaksudkan untuk sendiri. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai persiapan. Karena kalau kita terus bergantung pada orang lain, kita nggak akan pernah belajar berdiri sendiri. Tapi begitu kita bisa berdiri tegak sendirian, dunia luar nggak lagi terasa menakutkan. Sendiri juga bisa jadi bentuk penyembuhan. Setelah patah hati, kehilangan, atau kecewa, waktu sendiri membantu kita meriset ulang diri. Kita belajar membangun batas baru, mengenali luka yang belum sembuh, dan memberi ruang bagi hati untuk beristirahat. Dalam diam, kita belajar sabar.
Dalam sepi, kita belajar kuat. Dalam hening, kita belajar menerima bahwa nggak semua hal harus segera punya jawabannya. Ada waktu untuk menunggu, ada waktu untuk tumbuh. Di titik tertentu, kita akan sadar bahwa sendiri bukan tentang jumlah orang di sekitar, tapi tentang koneksi di dalam diri. Kamu bisa berada di tengah keramaian, tapi tetap merasa sepi. Dan kamu bisa duduk sendirian, tapi merasa penuh. Semua tergantung pada bagaimana kamu berhubungan dengan dirimu sendiri. Kalau kamu bisa ngobrol jujur sama diri sendiri, kalau kamu bisa nyaman dengan pikiranmu sendiri, kalau kamu bisa tertawa tanpa alasan yang harus dijelaskan ke orang lain, maka kamu nggak lagi kesepian. Kadang orang salah paham. Mereka pikir kalau seseorang sering sendiri berarti dia nggak punya kehidupan sosial. Padahal banyak orang yang memilih sendiri karena mereka sadar energi mereka berharga. Mereka nggak mau menghabiskan waktu dengan orang yang cuma setengah tulus atau dengan percakapan yang kosong. Mereka lebih pilih kesunyian yang damai daripada keramaian yang hampa. Dan keputusan itu bukan bentuk keangkuhan, tapi bentuk kedewasaan. Menikmati kesendirian juga bukan berarti anti terhadap cinta atau pertemanan. Justru sebaliknya, orang yang sudah belajar menikmati waktu sendiri biasanya punya hubungan yang lebih sehat. Karena dia nggak menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaan utama. Dia tahu kebahagiaan itu tanggung jawab pribadi, bukan tugas pasangan atau teman. Jadi ketika dia mencintai seseorang, cintanya lebih tenang, nggak menuntut, dan nggak bergantung. Ada hal-hal yang cuma bisa kamu pelajari ketika sendiri, seperti gimana caranya sabar menghadapi diri sendiri, gimana rasanya gagal tanpa ada yang menyalahkan, atau gimana rasanya bangkit lagi tanpa ada yang bantuin. Semua itu melatih kamu untuk punya kekuatan yang nggak bisa diajarkan oleh siapapun. Dan ketika kamu sudah punya kekuatan itu, kamu nggak lagi takut kehilangan siapapun, karena kamu tahu kamu bisa selalu kembali pada dirimu sendiri. Hidup ini pada akhirnya memang perjalanan yang personal. Kita bisa berjalan beriringan, tapi tetap saja setiap langkah punya makna yang unik. Kadang kita bertemu orang yang menyenangkan, kadang kita kehilangan, kadang kita ingin berbagi, kadang kita perlu menyepi. Dan semua itu baik-baik saja. Nggak ada yang salah dengan menikmati waktu sendiri. Justru semakin kamu nyaman sendirian, semakin kamu siap untuk hadir secara utuh di tengah orang lain. Kalau dipikir-pikir, kita hidup di zaman yang aneh. Semakin banyak cara untuk terhubung, tapi semakin sedikit orang yang benar-benar merasa terhubung. Media sosial membuat kita bisa tahu apa yang dilakukan orang lain setiap menit, tapi justru membuat kita merasa lebih jauh dari diri sendiri. Kita melihat orang lain tertawa, berlibur, punya pasangan, punya teman, dan tiba-tiba muncul perasaan kosong dalam hati. Seolah semua orang punya kehidupan yang lebih menarik dari kita. Padahal apa yang tampak di layar belum tentu sama dengan kenyataan. Mungkin orang yang terlihat paling bahagia di dunia maya justru sedang berjuang keras menahan rasa sepi. Dari situ, kita mulai belajar bahwa kesepian gak selalu soal fisik, tapi soal koneksi batin. Kesepian bukan tentang sendirian, tapi tentang kehilangan arah dengan diri sendiri. Karena ketika kamu udah kehilangan koneksi itu, kamu bisa ada di tengah banyak orang, tapi tetap merasa sendiri. Dan sebaliknya, kalau kamu udah punya hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri, kamu bisa duduk sendirian di kamar sambil minum teh hangat, dan itu terasa seperti kebahagiaan sederhana yang penuh makna. Makanya penting banget untuk bisa nyaman dengan keheningan. Bukan berarti harus jadi penyendiri atau menjauh dari semua orang, tapi lebih ke belajar menikmati waktu tanpa distraksi. Kadang kita terlalu terbiasa dengan kebisingan, musik, notifikasi, video, dan obrolan tanpa arah. Padahal dalam diam, banyak hal kecil yang bisa kita sadari, seperti suara langkah sendiri, detak jantung, atau bahkan napas yang pelan. Momen-momen itu sering luput, tapi disitulah kita bisa menemukan kehadiran diri yang paling murni. Ada orang yang bilang, kesepian itu bikin kita jadi kuat. Tapi sebenarnya bukan sendirinya yang bikin kuat, melainkan apa yang kita lakukan di masa sendiri itu. Ada yang memanfaatkannya untuk merenung, menulis, menggambar, berdoa, atau sekedar bahan sambil mikir hidup. Ada juga yang memakainya untuk sembuh dari hubungan yang toksik atau memulihkan diri dari burnout panjang.
Semua orang punya versi sendirinya masing-masing. Tapi intinya, satu, waktu itu nggak boleh diisi dengan penyesalan, tapi dengan kesadaran. Kadang kita lupa bahwa nggak semua orang bisa menemani kita di setiap fase hidup. Ada yang hadir cuma sebentar, ada yang tinggal lama, ada juga yang datang cuma untuk mengajarkan sesuatu lalu pergi. Kalau kita terlalu takut sendiri, kita jadi mudah menahan orang yang seharusnya pergi. Tapi kalau kita udah berdamai dengan kesendirian, kita bisa melepaskan dengan tenang. Karena kita tahu, kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses untuk tumbuh. Sendiri juga bisa jadi waktu untuk berhenti membandingkan. Karena selama kita terus sibuk melihat kehidupan orang lain, kita nggak akan pernah merasa cukup. Padahal, hidup orang lain itu bukan cermin untuk menilai diri sendiri. Di momen sendiri, kita bisa pelan-pelan mengenal ritme hidup kita sendiri, tanpa harus menyesuaikan dengan siapapun. Kita belajar bahwa nggak semua orang harus berjalan di kecepatan yang sama, dan nggak apa-apa kalau kita butuh waktu lebih lama untuk menemukan arah. Ada kalanya, sendiri juga jadi waktu terbaik untuk mulai dari awal. Ketika semuanya terasa berantakan, hubungan gagal, rencana nggak berjalan, impian jatuh satu persatu, kesendirian memberi ruang untuk menata ulang semuanya dari nol. Dan di titik itu, kamu mulai sadar bahwa kamu nggak benar-benar sendirian. Ada dirimu yang nggak pernah pergi, yang selalu menunggu untuk diajak mulai lagi. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa mencintai diri sendiri. Maka waktu sendiri adalah kesempatan untuk kembali pulang ke dirimu sendiri. Sendiri juga bikin kita belajar hal-hal kecil yang dulu mungkin kita remehkan, seperti masak buat diri sendiri, beresin kamar, atau jalan tanpa tujuan tertentu. Dari luar mungkin terlihat sepele, tapi semua itu adalah bentuk latihan mencintai diri sendiri. Karena setiap hal kecil yang kamu lakukan dengan penuh kesadaran, itu memperkuat hubunganmu dengan diri sendiri. Dan saat kamu bisa merasa cukup dengan hal-hal sederhana, hidup jadi lebih ringan. Ada orang yang takut kesepian karena menganggap itu tanda kegagalan. Misalnya, aku belum punya pasangan, aku nggak punya banyak teman, aku nggak punya siapa-siapa buat cerita. Tapi sebenarnya, nggak punya orang lain di sekitar belum tentu artinya kamu gagal. Kadang justru sebaliknya, kamu lagi disiapkan untuk fase di mana kamu bisa berdiri dengan kaki sendiri. Dunia memang sering memuja kebersamaan, tapi lupa bahwa semua orang juga butuh ruang pribadi untuk tumbuh. Kita nggak bisa belajar mengenal diri kalau terus bergantung pada kehadiran orang lain, karena orang lain hanya bisa menunjukkan sebagian dari kita, bukan keseluruhan. Tapi ketika kita sendirian, kita melihat diri tanpa topeng, tanpa peran sosial, tanpa penilaian. Dan dari situ, kita belajar apa yang benar-benar kita sukai, apa yang bikin kita takut, dan apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Menjadi sendiri juga bukan berarti harus menutup diri dari kesempatan baru. Justru, ketika kamu udah bisa nyaman dengan dirimu sendiri, kamu jadi lebih selektif dalam memilih hubungan. Kamu nggak lagi asal menerima siapapun yang datang, karena kamu tahu nilaimu. Kamu tahu kamu nggak butuh seseorang untuk merasa utuh. Tapi kamu juga tahu kamu pantas ditemani oleh seseorang yang sepadan. Hubungan yang lahir dari rasa cukup seperti itu biasanya jauh lebih sehat, karena nggak ada rasa takut kehilangan. Dan kalaupun kamu belum menemukan siapapun, nggak apa-apa, hidup nggak harus terburu-buru. Semua orang punya waktunya sendiri. Kadang yang kamu butuhkan bukan seseorang untuk datang, tapi waktu untuk benar-benar mengenal siapa yang kamu mau jadi. Kadang kamu nggak perlu dikejar cinta dulu, tapi belajar mencintai hidupmu sendiri. Ketika kamu udah tenang di dalam, kamu nggak akan lagi mencari cinta sebagai pelarian. Kamu akan menunggu dengan sabar, bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu percaya semuanya akan datang di waktu yang tepat. Kesendirian juga mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup nggak harus selalu ramai untuk bermakna. Ada keindahan dalam sunyi,
Ada kekuatan dalam diam. Mungkin kamu belum sadar, tapi di saat kamu bisa duduk sendirian dan merasa damai, kamu udah mencapai sesuatu yang luar biasa. Karena nggak semua orang bisa melakukannya. Banyak yang butuh orang lain untuk merasa hidup, tapi sedikit yang bisa benar-benar hidup hanya dengan dirinya sendiri. Jadi, kalau saat ini kamu sedang sendiri, entah karena pilihan atau keadaan, jangan buru-buru menyebut dirimu kesepian. Coba lihat lebih dalam. Mungkin ini waktu yang kamu butuhkan untuk mengenal siapa kamu sebenarnya, tanpa pengaruh siapapun. Waktu untuk menyembuhkan luka yang belum sembuh, untuk menata lagi hal-hal yang berantakan, atau sekedar beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang melelahkan. Kadang kesendirian bukan tentang kehilangan, tapi tentang menemukan kembali. Ada satu hal yang jarang disadari. Ketika kita mulai terbiasa sendiri, kita juga mulai punya waktu untuk mendengarkan diri sendiri dengan lebih jernih. Kita mulai mengenali emosi-emosi kecil yang sebelumnya terlewat, seperti rasa lelah yang sebenarnya bukan karena fisik, tapi karena terlalu banyak pura-pura kuat. Atau perasaan sedih yang selama ini ditutupi dengan tawa agar terlihat baik-baik saja. Saat sendiri, semua topeng itu perlahan lepas. Nggak ada lagi peran yang harus dimainkan. Nggak ada yang perlu kita bohongi. Kita bisa jadi diri sendiri seutuhnya. Bahkan kalau itu berarti harus menangis di kamar tanpa alasan yang jelas. Dan anehnya, setelah itu justru muncul rasa lega. Karena ternyata menenangkan diri sendiri adalah bentuk kasih sayang yang sering kita lupakan. Banyak orang terlalu sibuk menyenangkan orang lain, takut dibilang egois, sampai lupa bahwa dirinya juga butuh diperhatikan. Waktu sendiri memberi kesempatan untuk itu, untuk memeluk diri sendiri tanpa harus menunggu orang lain melakukannya. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi efeknya besar. Dari situ lahir kepercayaan diri yang tenang. Bukan karena pujian orang lain, tapi karena kamu tahu kamu sudah cukup dengan segala kekuranganmu. Di era yang serba cepat seperti sekarang, orang sering menganggap sendiri itu membuang waktu. Padahal, justru di masa sendiri itu, pikiran bisa tenang. Dan dari ketenangan itu, muncul banyak hal baik. Ide baru, kesadaran baru, bahkan arah hidup yang sebelumnya nggak terlihat. Karena kalau pikiran terus bising, kita nggak akan bisa dengar intuisi sendiri. Kadang, jawaban yang kita cari nggak datang dari orang lain atau motivator manapun, tapi dari keheningan yang kita hindari. Sendiri juga mengajarkan kita tentang keikhlasan, tentang melepaskan tanpa kebencian, tentang merelakan tanpa dendam. Karena saat sendiri, kita punya waktu untuk mencerna segala yang pernah terjadi. Orang yang pergi, harapan yang pupus, impian yang berubah. Di situ kita belajar bahwa nggak semua hal bisa kita kendalikan dan nggak semua orang bisa kita pertahankan. Tapi kita juga sadar bahwa kehilangan bukan berarti gagal. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan memberi ruang untuk sesuatu yang lebih cocok buat kita. Ada masa di mana kesendirian terasa berat. Apalagi kalau di sekeliling kita, semua terlihat punya kehidupan yang lengkap. Kita lihat teman menikah, punya keluarga, punya karir mapan, dan kita mulai merasa ketinggalan. Tapi coba pikir lagi, siapa yang bilang hidup harus sama? Setiap orang punya waktunya sendiri. Kadang, orang yang terlihat sampai duluan justru sedang berjalan di jalan yang bukan miliknya. Sementara kamu, meskipun masih sendiri, mungkin sedang berada di jalur yang paling sesuai untukmu. Hanya saja, belum sampai tujuan. Kesendirian bukan berarti stagnan. Justru di masa sendiri itulah banyak pertumbuhan terjadi. Kamu mulai belajar mengambil keputusan tanpa bergantung pada siapapun. Kamu belajar bertanggung jawab atas pilihanmu, dan kamu belajar menghadapi rasa takut sendirian tanpa lari dari kenyataan. Itu bukan hal kecil. Butuh keberanian untuk bertahan di fase seperti itu. Tapi dari keberanian itu, lahir kekuatan baru. Kekuatan yang gak mudah goyah meskipun hidup berubah arah. Kalau kamu perhatikan, banyak orang yang sukses, damai, atau bahagia,
justru pernah melewati fase panjang sendirian. Karena di fase itu, mereka dipaksa untuk mengenal siapa diri mereka tanpa pengaruh siapapun. Dan dari kesadaran itulah, lahirlah versi diri yang lebih matang yang gak mudah tergoda oleh hal-hal sementara. Jadi, jangan anggap kesendirian sebagai tanda kamu belum berhasil. Bisa jadi itu justru fase pembentukan yang paling penting dalam hidupmu. Kadang, waktu sendiri juga membuat kita sadar kalau kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia bisa ditemukan di hal-hal sederhana, nonton film sendirian tanpa gangguan, jalan sore sambil lihat langit, nulis di buku harian, atau sekedar duduk diam sambil mendengarkan suara alam. Hal-hal kecil yang dulu mungkin kita abaikan, kini justru terasa bermakna. Karena ketika kita berhenti mengejar yang besar, kita mulai menghargai yang kecil. Sendiri juga membantu kita memilah hubungan. Kita jadi tahu siapa yang benar-benar peduli, siapa yang cuma datang saat butuh. Karena ketika kita berhenti berusaha keras untuk selalu ada, barulah terlihat siapa yang tetap bertahan. Dan pelajaran itu penting, bukan untuk membuat kita sinis, tapi untuk menjaga energi agar tidak habis pada orang yang salah. Sendiri mengajarkan batas, mana yang perlu dijaga, mana yang harus dilepaskan. Seiring waktu, kamu akan mulai terbiasa dengan ritme sendiri. Pagi-pagi kamu bangun tanpa tergesa, membuat sarapan sederhana, dan merasa cukup hanya dengan keheningan. Kamu nggak lagi merasa perlu untuk selalu sibuk atau mencari perhatian. Karena kamu tahu, kebahagiaan nggak datang dari rame-rame di luar sana, tapi dari rasa damai di dalam diri. Ketika hati sudah tenang, dunia pun terasa nggak terlalu menakutkan. Mungkin dulu kamu sering merasa canggung makan sendirian di restoran, takut dikira nggak punya teman. Tapi suatu hari nanti, kamu akan duduk sendirian di tempat yang sama, tersenyum kecil, dan sadar ternyata nggak apa-apa. Ternyata bisa juga menikmati momen itu tanpa beban. Dan di saat itulah, kamu tahu bahwa kamu sudah tumbuh. Bukan jadi orang yang dingin, tapi jadi orang yang tenang. Ada yang bilang, tanda kamu mulai damai dengan dirimu sendiri adalah ketika kamu berhenti menjelaskan segalanya ke orang lain. Kamu nggak lagi butuh pembenaran atas pilihanmu. Kamu nggak lagi merasa bersalah karena butuh waktu sendiri. Karena kamu tahu, yang paling tahu tentang kamu ya kamu sendiri. Dan orang yang benar-benar sayang padamu akan mengerti itu tanpa perlu banyak kata. Pada akhirnya, kesendirian bukan soal menjauh dari orang lain, tapi tentang kembali dekat dengan diri sendiri. Dunia ini terlalu ramai dengan opini, saran, dan perbandingan. Kadang satu-satunya cara untuk mendengar suara hati adalah dengan mematikan semua kebisingan itu. Dan saat kamu bisa melakukannya, kamu nggak akan lagi takut sendiri. Karena kamu tahu, kamu nggak pernah benar-benar sendiri. Ada dirimu, ada Tuhan, dan ada kedamaian yang pelan-pelan tumbuh di antara keduanya. Sendiri itu kadang jadi cara hidup mengajarkan kita makna cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang datang dari luar, tapi cinta yang lahir dari dalam. Cinta pada hidup, pada perjalanan, pada diri yang pernah jatuh tapi tetap bangkit. Dan ketika cinta itu tumbuh, kamu nggak lagi merasa butuh pengakuan dari siapapun. Kamu tahu kamu berharga, bahkan saat nggak ada yang melihat. Semakin lama kamu terbiasa sendiri, kamu akan sadar bahwa diam bukan lagi hal yang menakutkan. Dulu mungkin kamu takut berada di ruangan sepi karena terlalu banyak suara dari dalam kepala sendiri. Tapi sekarang, kamu mulai bisa berdialog dengan suara-suara itu tanpa panik. Kamu mulai belajar bahwa nggak semua pikiran harus dilawan, nggak semua perasaan harus dihindari. Kadang yang mereka butuhkan cuma didengarkan. Dan ketika kamu belajar mendengarkan dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah memahami orang lain juga. Kesendirian ternyata bisa jadi guru yang lembut tapi jujur. Ia mengajarkan bahwa kedamaian gak datang dari luar, tapi dari penerimaan terhadap apa yang ada di dalam. Saat kamu sendirian, kamu belajar menerima masa lalu tanpa menyalahkan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan, bukan kutukan. Kamu belajar bahwa luka bukan untuk disembunyikan, seperti untuk dipahami. Karena setiap luka punya cerita,
Dan setiap cerita punya pelajaran yang membuatmu jadi lebih kuat. Dan di antara keheningan itu, kamu mulai mengenal apa arti kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk pergi kemanapun atau melakukan apa saja, tapi kebebasan dari rasa bergantung pada pengakuan. Kamu nggak lagi perlu orang lain untuk membenarkan keberadaanmu. Kamu nggak lagi takut dianggap aneh karena lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Kamu nggak lagi cemas kalau nggak diundang ke pesta atau nggak punya teman ngobrol setiap malam. Karena kamu tahu, nilai dirimu nggak ditentukan dari seberapa banyak orang di sekitarmu, tapi dari seberapa damai kamu dengan dirimu sendiri. Saat kamu mulai nyaman dengan kesendirian, kamu juga jadi lebih selektif terhadap apa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Kamu nggak lagi mau menghabiskan energi untuk hal-hal yang nggak sejalan dengan nilai yang kamu pegang. Kamu mulai tahu mana percakapan yang bernilai, mana yang cuma buang waktu. Kamu tahu kapan harus hadir untuk orang lain dan kapan harus mundur untuk menjaga dirimu. Batas-batas itu bukan bentuk egois, tapi bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Banyak orang nggak sadar, tapi salah satu tanda kedewasaan adalah ketika kamu bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa perlu dihibur. Kamu bisa duduk di kamar sambil membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar diam sambil minum teh dan merasa cukup. Kamu nggak butuh validasi, kamu nggak butuh keramaian, kamu cuma butuh rasa tenang. Dan itu pelan-pelan membuat hidupmu jadi lebih jujur. Kesendirian juga membuka jalan untuk kreativitas, karena ketika nggak ada gangguan, pikiran punya ruang untuk berimajinasi. Banyak ide besar, karya hebat, dan pemikiran mendalam justru lahir dari momen sepi. Dari penulis yang menatap kosong ke jendela, musisi yang bermain nada sendirian di tengah malam, atau seseorang yang tiba-tiba menemukan makna hidupnya setelah lama duduk tanpa suara. Kesendirian menciptakan ruang untuk berpikir, untuk mencipta, dan untuk memahami makna keberadaan. Tapi memang, untuk bisa sampai di titik itu butuh waktu, butuh proses panjang untuk mengubah pandangan bahwa sendiri itu bukan kekurangan. Karena sejak kecil, kita sering diajarkan bahwa kebahagiaan datang dari kebersamaan, dari punya banyak teman, dari hubungan romantis. Nggak salah memang, tapi kebersamaan tanpa kesadaran juga bisa membuat kita kehilangan arah. Kesendirian yang disadari justru bisa menjadi fondasi agar kebersamaan nanti lebih sehat. Karena kamu nggak lagi datang dari tempat yang kosong, tapi dari hati yang penuh. Kalau dipikir lagi, mungkin kesendirian itu seperti jeda dalam lagu. Tanpa jeda, musik terdengar berantakan. Tapi dengan jeda, melodi jadi punya makna. Begitu juga hidup. Kita butuh berhenti sejenak untuk memahami nada-nada yang sudah dimainkan. Kadang kita terlalu cepat melompat dari satu hal ke hal yang lain, tanpa memberi waktu untuk merasakan. Padahal justru di masa jeda itulah makna hidup muncul. Saat kita berhenti sejenak, kita bisa melihat ke belakang dengan tenang dan ke depan dengan jelas. Dan lucunya, ketika kamu sudah berdamai dengan kesendirian, kamu justru lebih mudah berhubungan dengan orang lain. Karena kamu nggak lagi takut kehilangan. Kamu tahu, orang bisa datang dan pergi, tapi kamu tetap punya dirimu sendiri. Kamu nggak lagi menuntut orang lain untuk terus mengisi ruang kosong di hatimu. Kamu hanya ingin berjalan bersama, bukan saling menambal kekurangan. Hubungan seperti itu jauh lebih sehat karena didasari oleh rasa cukup, bukan rasa kurang. Tapi bukan berarti kamu harus selalu sendiri. Menikmati kesendirian bukan berarti menolak kebersamaan. Justru, orang yang nyaman sendirian biasanya lebih tulus dalam berhubungan. Karena dia nggak nyari orang lain untuk menutupi kekosongan, tapi untuk berbagi kebahagiaan. Kalau suatu saat kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa damai tanpa kehilangan dirimu sendiri, itu artinya kamu sudah siap. Siap untuk mencintai, bukan karena butuh, tapi karena ingin memberi. Sampai saat itu datang, nggak apa-apa untuk tetap berjalan sendiri dulu. Jalan sambil menikmati langkah-langkah kecilmu, sambil belajar mengenal arah baru, sambil membangun hidup dengan caramu sendiri. Kadang, perjalanan sendirian justru membawa kita ke tempat yang paling kita butuhkan, bukan tempat yang paling kita inginkan. Dan di sana, mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kebersamaan. Kedamaian. Kesendirian juga bikin kamu lebih peka terhadap hidup. Kamu jadi lebih menghargai hal-hal kecil, sapaan sederhana, langit sore, suara hujan, aroma kopi, atau bahkan udara pagi yang segar. Hal-hal yang dulu terasa biasa sekarang jadi istimewa, karena ketika hati tenang, dunia terasa lebih indah. Kamu nggak lagi sibuk mengejar kebahagiaan, tapi kamu membiarkan kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Ada momen-momen tertentu yang hanya bisa kamu rasakan ketika sendiri.
Misalnya ketika kamu berdoa dan benar-benar merasa didengar, atau ketika kamu merenung dan merasa segala beban tiba-tiba ringan. Mungkin disitulah letak makna terdalam dari kesendirian, pertemuan antara dirimu dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Entah kamu menyebutnya Tuhan, semesta, atau nurani. Yang jelas, di situ kamu menemukan rasa yang tak bisa dijelaskan. Rasa tenang yang gak bisa digantikan oleh siapapun. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan sadar bahwa sendiri gak sama dengan sepi. Sendiri adalah ruang, dan ruang itu bisa kamu isi dengan apa saja. Dengan rasa syukur, dengan impian, dengan cinta yang gak harus diungkapkan, dengan tawa yang cuma kamu yang tahu artinya. Sendiri bisa jadi tempat paling hangat kalau kamu tahu bagaimana menyalakan cahaya di dalamnya. Ada satu hal menarik tentang kesendirian yang jarang orang sadari. Ternyata, ketika kita berhenti berusaha melarikan diri darinya, kesendirian bisa berubah jadi tempat paling aman untuk pulang. Banyak orang menganggap sendiri itu seperti hukuman sosial. Seolah-olah kalau kamu nggak punya temen nongkrong, pacar, atau seseorang yang selalu ada di chat kamu, berarti hidupmu sepi. Padahal nggak sedikit orang yang justru merasa paling kesepian saat berada di tengah keramaian. Mereka tertawa bareng orang lain, tapi hatinya kosong. Mereka punya banyak kenalan, tapi sedikit yang benar-benar memahami. Jadi, kadang yang bikin seseorang kesepian bukan karena dia sendiri, tapi karena dia nggak bisa nyambung dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika kamu mulai belajar menikmati waktu sendirian, kamu akan sadar bahwa banyak hal dalam hidup ini sebenarnya nggak butuh validasi. Kamu nggak harus menceritakan semua hal yang kamu alami supaya dianggap ada. Kamu nggak perlu menampilkan semuanya di media sosial hanya agar orang tahu kamu bahagia. Justru, di saat kamu mulai nyaman dalam diam, kamu bisa mendengar suara hati kamu sendiri. Suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia luar. Mungkin awalnya aneh, karena kamu terbiasa sibuk dengan notifikasi, pesan masuk, dan kegiatan yang padat. Tapi perlahan, kamu akan mulai menikmati jeda itu. Sendiri memberi kesempatan untuk mengenal diri tanpa gangguan. Saat nggak ada orang lain yang mengarahkan kamu ke sana atau ke sini, kamu belajar menentukan arah sendiri. Kamu mulai tahu apa yang kamu mau, bukan sekedar ikut arus. Misalnya kamu jadi sadar bahwa selama ini kamu sering menyesuaikan diri hanya biar diterima. Kamu menahan opini. Kamu berpura-pura suka sesuatu yang sebenarnya nggak kamu nikmati. Atau kamu berusaha tampil kuat padahal kamu lagi lelah. Tapi ketika kamu sendiri, semua topeng itu bisa dilepas. Kamu bisa jujur pada diri sendiri tanpa takut dihakimi. Lama-lama, kamu bakal sadar kalau kesendirian itu bukan musuh, tapi ruang untuk pulih. Ruang untuk membangun ulang sesuatu yang sempat runtuh. Mungkin dulu kamu patah hati, mungkin kamu kehilangan, atau mungkin kamu sedang nggak tahu arah hidupmu. Di tengah semua itu, kesendirian bisa jadi tempat kamu belajar berdiri lagi. Karena ketika kamu sendirian, kamu dipaksa untuk menemukan sumber kekuatan yang datang dari dalam, bukan dari luar. Dan begitu kamu menemukannya, nggak ada yang bisa benar-benar mengambilnya dari kamu. Menjadi sendiri tapi nggak kesepian, berarti kamu mulai bisa menemukan makna dalam hal-hal kecil. Seperti secangkir kopi di pagi hari, berjalan sore sambil mendengarkan lagu, atau membaca buku tanpa distraksi. Kamu mulai sadar bahwa kebahagiaan nggak selalu datang dari hal besar. Kadang, cukup dari rasa tenang yang kamu rasakan tanpa alasan. Saat kamu bisa menikmati itu, dunia nggak terasa sesepi dulu lagi. Kamu nggak lagi mencari seseorang untuk mengisi kekosongan. Karena kekosongan itu sudah kamu isi sendiri. Dengan penerimaan, dengan rasa syukur, dan dengan kehadiran penuh dalam setiap momen hidupmu. Kesendirian juga mengajarkan kamu batasan. Kamu jadi tahu siapa yang benar-benar membawa energi baik ke hidupmu dan siapa yang cuma datang ketika butuh. Kamu mulai sadar bahwa nggak semua orang pantas mendapatkan akses ke hatimu. Ada orang-orang yang mungkin menyenangkan di awal, tapi ternyata melelahkan setelahnya. Ada juga yang diam-diam tulus, meski nggak selalu hadir setiap saat. Dengan sendiri, kamu belajar membedakan yang mana hubungan yang sehat dan mana yang cuma bikin kamu kehilangan diri. Seringkali, dari kesendirianlah kamu menemukan makna hubungan yang sebenarnya. Kamu jadi paham bahwa cinta bukan tentang menambal kekosongan,
tapi tentang dua orang yang sama-sama utuh berbagi perjalanan. Kamu nggak lagi mencari seseorang karena butuh, tapi karena ingin. Kamu nggak takut kehilangan, karena kamu tahu kamu tetap bisa baik-baik aja meski sendiri. Dan dari situ, kamu bisa mencintai dengan lebih tenang, tanpa drama, tanpa ketakutan berlebihan, tanpa rasa cemas akan ditinggalkan. Ada kalanya kesendirian datang bukan karena kamu memilihnya, tapi karena keadaan memaksa. Entah karena hubungan yang gagal, pertemanan yang renggang, atau karena kamu sedang di fase hidup di mana semua orang berjalan ke arah berbeda. Di saat-saat itu, rasa sepi mungkin terasa berat, tapi justru di sanalah proses pendewasaan dimulai. Kamu belajar melepas tanpa dendam, kamu belajar ikhlas tanpa pamrih, kamu belajar kuat tanpa sorotan. Perlahan tapi pasti, kamu menyadari bahwa semua kehilangan itu bukan akhir, tapi jalan menuju dirimu yang lebih matang. Dan mungkin nanti, saat kamu benar-benar tenang dalam kesendirian, kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Kamu akan sadar ternyata dulu kamu nggak kekurangan apa-apa. Kamu cuma belum tahu caranya menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Kamu akan bersyukur karena pernah sendirian. Karena dari situlah kamu mengenal dirimu yang sesungguhnya. Bukan versi yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain, tapi versi yang jujur, utuh, dan damai. Kesendirian yang sehat bukan berarti mengisolasi diri dari dunia, tapi tahu kapan harus kembali ke dalam untuk menenangkan diri. Bukan menolak hubungan dengan orang lain, tapi memahami bahwa semua hubungan yang sehat berawal dari hubungan yang baik dengan diri sendiri. Jadi kalau sekarang kamu sedang di fase sendiri, jangan buru-buru merasa kasihan pada diri sendiri. Nikmati aja setiap detiknya. Karena bisa jadi, di masa ini kamu sedang tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang nanti akan siap mencintai dunia tanpa kehilangan jati diri. Apakah kamu sadar betapa berartinya momen-momen kecil ketika kamu bisa duduk sendiri tanpa merasa canggung? Ketika kamu bisa menikmati makan siang tanpa perlu sibuk melihat ponsel? Atau berjalan di taman tanpa merasa aneh karena nggak ada yang menemani? Itu adalah tanda-tanda bahwa kamu sudah berdamai dengan diri sendiri. Kamu udah nggak butuh validasi untuk merasa cukup. Dan dari situ, kamu akan menemukan kebebasan yang jarang orang rasakan. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Lama-lama kamu akan tahu bahwa rasa sepi itu bukan musuh yang harus dihindari, tapi sahabat yang bisa mengajarkanmu arti kehadiran. Sebab dari sepi, kamu belajar menghargai kebersamaan. Dari sendiri, kamu belajar makna keintiman. Dan dari diam, kamu belajar mendengarkan. Bukan hanya orang lain, tapi juga isi hatimu sendiri. Pada akhirnya, sendiri tapi gak kesepian bukan tentang menolak hubungan dengan orang lain, melainkan tentang mencintai diri sendiri dengan cara yang paling tulus. Hidup memang akan terus mempertemukanmu dengan banyak orang, tapi tidak semua akan tinggal. Ada yang datang untuk mengajarkan arti kehadiran, ada yang pergi untuk mengajarkan arti kehilangan. Namun ketika kamu sudah nyaman dengan kesendirianmu, semua perubahan itu gak lagi membuatmu takut. Kamu tahu bahwa dirimu cukup, bahkan ketika dunia tampak sepi. Kesendirian mengajarkanmu untuk tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirimu, sebab yang paling mengenal kamu adalah dirimu sendiri. Kamu tahu bagaimana menenangkan diri ketika cemas, bagaimana menenangkan hati ketika kecewa, dan bagaimana bangkit ketika terjatuh. Kamu gak lagi bergantung pada seseorang untuk merasa berharga, karena kamu tahu nilai dirimu gak ditentukan oleh siapa yang ada di sampingmu. Itu datang dari dalam, dari cara kamu memperlakukan dirimu, dari rasa syukur yang kamu rawat setiap hari, dan dari keyakinan bahwa kamu pantas bahagia bahkan tanpa alasan besar sekalipun. Sendiri juga mengajarkan kamu cara menikmati waktu dengan kesadaran penuh. Kamu gak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu gak lagi tergesa-gesa mengejar validasi yang gak pernah cukup. Sebaliknya, kamu mulai menikmati hal-hal kecil, udara pagi yang sejuk, lagu favorit yang terdengar menenangkan, atau sekedar duduk diam sambil merenungkan perjalananmu sejauh ini. Dari sana kamu sadar, ternyata hidup gak serumit yang kamu pikirkan. Kadang, semua yang kamu butuhkan hanyalah berhenti sejenak dan menikmati keberadaanmu apa adanya. Menjadi sendiri juga membuatmu lebih selektif dalam membuka hati. Kamu gak lagi memilih seseorang karena takut sepi, tapi karena kamu ingin benar-benar berbagi hidup. Kamu gak lagi menambah luka lama dengan kehadiran orang baru, karena kamu sudah belajar menyembuhkan diri sendiri. Dan ketika akhirnya seseorang datang, kamu bisa menyambutnya dengan kedewasaan, tanpa tuntutan berlebihan, tanpa ketergantungan, tanpa kehilangan jati diri. Kamu bisa mencintai dengan tenang, karena kamu tahu kamu tetap utuh meski cinta itu suatu hari pergi.
Ada kekuatan luar biasa dalam diri seseorang yang bisa menikmati kesendirian, kekuatan untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia, kekuatan untuk tetap percaya meski pernah dikhianati, kekuatan untuk tetap bahagia meski tanpa alasan eksternal, dan semua itu tumbuh pelan-pelan, dalam diam, ketika kamu memilih untuk mengenal dirimu lebih dalam ketimbang mencari pelarian. Kesendirian menjadi ruang spiritual di mana kamu berjumpa dengan dirimu yang paling jujur, yang rapuh tapi berani, yang sederhana tapi penuh makna. Kadang orang yang paling banyak tertawa di hadapan dunia justru adalah mereka yang paling sering meneteskan air mata dalam diam. Tapi ketika kamu sudah berdamai dengan kesendirian, air mata itu gak lagi terasa menyakitkan. Ia menjadi bagian dari penyembuhan. Kamu belajar menerima bahwa hidup gak selalu bahagia, tapi selalu punya makna. Kamu mulai memahami bahwa kehilangan bukan berarti berakhir, tapi membuka ruang bagi hal baru untuk tumbuh. Dan kamu menyadari, gak semua hal harus diisi. Ada ruang kosong yang justru indah karena ia memberi nafas bagi kehidupanmu. Hidup sendiri gak selalu mudah, tapi ia penuh pelajaran. Kamu belajar bersabar, belajar menguatkan diri, dan belajar mencintai tanpa pamrih. Kamu belajar bahwa gak semua orang bisa memahami jalan yang kamu pilih, dan itu gak apa-apa. Kamu gak perlu menjelaskan semua hal kepada dunia, cukup jalani dengan tenang. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan berapa banyak orang yang menyukaimu, tapi seberapa damai kamu dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah menemukan kedamaian itu, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa sederhana. Kamu gak takut lagi, gak takut ditinggal, gak takut gagal, gak takut dianggap aneh. Kamu bisa berjalan sendiri di jalanmu, dengan langkah ringan dan hati yang penuh. Karena kamu tahu kamu gak pernah benar-benar sendiri. Ada Tuhan yang selalu menemani dalam setiap detak hati. Ada dirimu sendiri yang terus tumbuh dan belajar. Ada kehidupan yang selalu siap menyambutmu dengan keajaiban baru setiap harinya. Jadi kalau sekarang kamu sedang melalui hari-hari di mana kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menilai itu sebagai kesepian. Mungkin ini adalah waktu yang semesta berikan untuk kamu mengenal dirimu lebih jauh. Untuk kamu berhenti mencari di luar dan mulai menemukan di dalam. Untuk kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati gak bergantung pada siapa yang datang, tapi pada bagaimana kamu menerima diri sendiri apa adanya. Pada akhirnya, sendiri tapi gak kesepian adalah tentang keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam, antara keinginan untuk dekat dengan orang lain dan kebutuhan untuk tetap utuh dengan diri sendiri. Ketika kamu bisa berjalan di antara dua dunia itu dengan tenang, maka kamu sudah menemukan kebijaksanaan yang sebenarnya. Hidup gak lagi terasa seperti perlombaan, tapi perjalanan yang penuh makna. Kamu gak lagi terburu-buru mencari tempat berlabuh, karena kamu tahu rumah yang sesungguhnya selalu ada di dalam dirimu. Dan di titik itu kamu akan tersenyum, bukan karena semuanya perfect, tapi karena kamu sudah berdamai dengan segala ketidaksempurnaan. Kamu tahu kamu baik-baik saja. Kamu tahu kamu gak perlu apapun untuk merasa lengkap. Karena akhirnya kamu sudah menemukan satu hal paling berharga yang selama ini kamu cari, ketenangan. Dan dari sanalah kesendirian berhenti terasa sepi. Ia berubah menjadi kebebasan, menjadi kedewasaan, menjadi rumah yang hangat di dalam dirimu sendiri.